ini uang sekian, uang kecil banget bisa jadi gede gitu. Coba deh orang itu suruh ngulangin lagi, belum tentu bisa. Kenapa sih uang kecil kok bisa jadi gede? Oke Bapak Ibu, kali ini saya ingin berbagi, ingin sharing sesuatu yang saya rasa hal ini sangat penting banget buat Anda yang pengen terjun ke Forex ya. Jadi gini, saya banyak sekali ngelihat orang itu yang pengen banget sukses di Forex. Nah, kepingin suksesnya itu didorong karena dia itu ngelihat profitnya orang-orang yang dipajang, entah itu dipajang di sosmed, mungkin dipasang di statusnya ya, di WA, IG, bisa juga di Facebook, TikTok dan lain sebagainya, atau ngelihat promo-promo yang keren-keren ya. Dia mungkin dengar dari radio, dari televisi, orang yang bisa passive income, trading dengan cara yang sangat mudah, mendapatkan profit yang gede-gede. Atau bahkan kita ngelihat sendiri ya, teman kita itu trading forex dan kenyataannya hidupnya jadi berubah. Dia yang mula-mulanya kelihatannya biasa-biasa saja, tiba-tiba dia udah jadi orang yang bisa beli ini, beli itu, kehidupannya jadi berubah gitu. Punya mobil baru, suka makan-makan yang enak-enak di restoran, seperti itu. Taunya sih itu karena forex. Jadinya siapapun saya bisa maklumi, pasti kepingin juga gitu, pingin lihat kesuksesan orang lain, melihat pajangan-pajangan tadi, seperti itu. Tetapi jangan pernah kita melupakan satu hal. Ketika kita melihat orang lain sukses, dari mana itu? Oh, misalkan aja, oke, kita bicara mengenai forex ya. Orang itu sukses dari forex. Jangan kita langsung keburu-buru untuk juga pengen terjun segera gitu. Kita kan nggak tahu latar belakang dari orang tersebut. Kenapa dia terjun di forex, kemudian dia bisa sukses? Itu tentunya ada penyebabnya, karena tidak semua orang yang terjun di forex itu bisa berakhir dengan sukses. Karena yang kita lihat itu hanyalah sebagian dari orang-orang yang terjun di forex itu, bukan keseluruhan dari orang yang terjun di forex tersebut. Jadi yang perlu dipertanyakan adalah, sudahkah kita itu mengenali bisnis forex itu apa? Ya, kita harus tahu dulu bagaimana cara kita untuk mengawali terjun di dunia forex. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih forex itu. Kita ini ngerjain apa sih sebenarnya? Apakah forex ini juga ke depannya akan cocok buat saya, dan apakah forex ini bisa menjadi satu kendaraan buat saya untuk saya bisa sukses seperti teman-teman saya tadi. Oke, Bapak Ibu, kalaupun kita banyak melihat seperti yang saya katakan tadi, profit yang dipajang, lihat promo-promo yang keren, profit gede, teman yang sukses, kita perlu menelusuri lagi lebih jauh. Apakah orang-orang tersebut atau promo-promo tersebut atau pajangan-pajangan profit tersebut itu real adanya? Jangan-jangan itu hanyalah sebuah kamuflase, hanyalah sebuah promosi belaka yang belum tentu bisa dipastikan kebenarannya. Karena jika itu tidak benar dan kita mengikutinya, wah, bisa jadi kita salah jalan. Bisa jadi bukan kesuksesan yang kita dapatkan, tetapi sebaliknya, justru bisa malah bikin kita tambah parah ya. Kita yang pengen profit malah rugi, kita yang kepingin jadi kaya, jadi sukses, malah jadi bangkrut, seperti itu. Taruhlah misalkan hal itu adalah benar
gitu ya. Orang yang pajang profitnya, kemudian orang yang promo keren-keren. Nah, taruhlah itu benar. Itu pun kita nggak harus semerta-merta langsung ngikutin aja. Tapi kita itu perlu tahu seperti apa sih bisnis yang dijalanin orang itu. Kok orang itu bisa sukses ya? Nah, ini adalah hal yang paling penting banget gitu ya. Kemudian setelah kita cari tahu apa itu forex, kemudian bagaimana dalam bisnis forex itu kita memperlakukannya, kemudian apa saja yang perlu kita persiapkan dalam trading forex itu, kemudian apa saja sih keuntungan yang bisa aku dapetin, kemudian juga apa saja sih kerugian-kerugian yang harus saya hadapin. Yang saya maksud adalah resiko-resikonya. Apa aja? Itu kita perlu tahu dulu. Karena dalam segala hal, semua bisnis maupun dalam kehidupan kita, tentunya kita bisa mendapatkan keuntungan, kita juga tetap harus menghadapi yang namanya resiko. Nah, resiko itu harus dihadapin. Tinggal kita itu bisa terima nggak resiko itu. Bisa kita kelola nggak resiko itu. Jangan sampai resiko yang kita hadapin itu jauh lebih besar daripada keuntungan yang bakalan kita terima. Sama dengan kehidupan kita, semua beresiko. Tetapi kalau kita mau selamat, ya kita harus bisa mengelola resiko itu. Misalkan saja kita setir motor gitu ya. Motor itu kan kita ngendarain kan tentunya ada resikonya. Bisa jadi kita nabrak, bisa jadi kita terjatuh ya. Oleh karena itu kita harus kelola resiko itu. Kita harus benar-benar udah piawai mengendarai motor. Kita punya SIM barulah kita boleh gitu, nggak asal-asalan ya. Juga kita harus memperlengkapi diri kita dengan satu perlindungan. Ya, pakai helm seperti itu supaya apa? Supaya ketika kita jatuh kita masih tetap bisa selamat. Itu yang dinamakan pengelolaan resiko. Bapak Ibu, setelah itu apalagi? Kita juga harus mempersiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan. Misalkan saja kita harus belajar. Belajarnya itu kita harus nentuin, kita harus belajar di mana. Kita harus belajar, jangan sampai kita salah pilih guru, salah pilih mentor, seperti itu. Kita boleh aja sih belajar di tempat-tempat yang gratis. Misalnya kita belajar melalui Google, seperti itu ya. Itu boleh sih untuk menambah pengetahuan kita. Tetapi kita juga perlu tahu, kalau kita belajar sendiri tanpa bimbingan orang lain, tentunya kita membutuhkan proses yang lebih lama, membutuhkan proses yang lebih panjang. Kita juga harus melalui yang namanya trial and error. Kenapa? Ya karena kan kita belum tahu. Kita coba-coba dulu, ternyata oh salah. Kita coba cara yang lain, oh ternyata oh salah. Nah, trial and error ini akan memakan waktu. Nah, kita harus maklumi, boleh sih kita belajar yang gratisan, tetapi kita harus memaklumi kalau itu butuh waktu, nggak bisa terburu-buru. Jadi banyak sekali orang yang terjun di dunia trading forex, tapi dianya itu terburu-buru. Dia nggak mau bayar mentor, dia belajar sendiri, it's okay, nggak ada masalah. Tetapi mereka tidak punya kesabaran untuk melatih dirinya menjadi expert, untuk melatih dirinya agar dia bisa mampu untuk trading dengan baik, seperti itu. Dia udah terburu-buru sehingga itu menyebabkan dia mengalami kerugian. Dan ketika seseorang belum siap ya dengan yang namanya bisnis yang dia jalani, kemudian tiba-tiba dia mengalami kerugian, itu akan bikin shock, bikin trauma, dan dia akan berhenti. Dan kesannya dia akan memiliki satu pemikiran bahwa trading forex ini sangat buruk dan tidak cocok untuk saya. Nah, itu sayang banget gitu ya, hanya karena dia salah. Nah, saya saranin cara yang terbaik untuk kita belajar trading forex adalah kita mencari mentor yang baik gitu ya, untuk kita bisa belajar kepadanya. Nah,
Apa sih yang dimaksud dengan mentor itu? Apakah semua orang yang sudah trading di forex itu kemudian dia bisa ngajarin itu adalah seorang mentor? Karena banyak sekali loh orang-orang yang udah terjun di trading forex kemudian mereka membuka kursus trading atau membuka signal trading dan lain sebagainya yang dia jual dengan tujuan orang lain bisa mengikuti dia. Tetapi yang mau saya tekankan di sini, seorang mentor itu bukan sekedar orang yang jualan ilmu trading atau orang yang jualan robot trading, signal trading dan lain sebagainya. Tetapi seorang mentor itu adalah orang yang memang dia udah jalanin ya, kemudian dia udah tahu jalannya yang benar itu seperti apa, kemudian dia udah ngerasain, dia punya pengalaman dan dia sukses. Itu yang nomor satu. Ya, dia ada hasilnya, istilahnya seperti itu. Kemudian yang nomor dua, dia juga harus punya satu sikap sebagai seorang pengajar, ya, punya sifat yang baik untuk dia bisa mentransferkan ilmunya kepada orang lain. Punya hati yang tulus untuk dia mau ngajarin orang lain agar orang lain itu juga bisa sukses seperti dia. Karena ada banyak juga sih yang ngakunya dia mentor, tetapi sesungguhnya dia itu menyembunyikan ilmunya dan dia ngajarnya cuma setengah-setengah aja, nggak secara keseluruhan. Jadi dia nggak tulus, dia takut untuk orang yang diajarin itu bisa menjadi kompetitor baginya. Seorang mentor yang sejati dia akan sangat bangga sekali jika orang-orang yang pernah diajarin dia itu menjadi sukses, bahkan suksesnya bisa melebihi dia juga ya. Kemudian yang ketiga, seorang mentor itu harus punya satu kesabaran untuk dia bisa membimbing, mendampingi ya orang yang diajarinya, dituntun ke jalan yang benar itu sampai orang itu berhasil. Jadi percuma saja kita bayar mentor kalau mentor itu cuman berhenti di memberikan pelajaran gitu aja. Ya, setelah itu ya udahlah, terserah lu mau apain aja, terserah lu mau sukses, terserah, yang penting uang yang dibayarkan ke saya udah saya terima, seperti itu. Nah, itu bukan mentor. Jadi Bapak Ibu, menurut saya kalau Bapak Ibu ingin terjun di dunia forex, Bapak Ibu ingin shortcut, ingin waktu yang lebih cepat ya, tidak buang waktu, karena time is money ya. Ketika kita buang-buang waktu, kita juga sama dengan membuang-buang uang gitu ya. Belum lagi kalau kita belajar sendiri ke sana ke sini, kemudian kita salah jalan dan selain rugi waktu, kita juga rugi uang dan juga rugi tenaga. Nah, itu kerugian yang sangat gede banget. Tidak sebanding jika Anda hanya ngeluarin uang berapa juta aja untuk bayar yang namanya mentor. Sebenarnya membayar mentor itu bisa sangat mahal banget ya. Yang namanya mentor itu kan ngajarin Anda dari nggak ngerti sampai ngerti, dari Anda nggak tahu apa-apa sampai Anda sukses. Dan ketika Anda sukses, Anda itu dapat duit seperti itu ya. Jadi seharusnya mentor itu dibayar mahal. Tetapi di saat ini, di saat teknologi udah sangat modern banget ya, jadi segala sesuatunya dipermudah. Mentor bisa ngajarin dengan online ya, dan udah banyak juga orang-orang yang memiliki hati yang tulus, orang-orang yang sukses di trading forex dan mereka mau ngajar gitu ya, yang harganya juga nggak mahal, yang harganya masih bisa dicapai seperti itu. Jadi dengan adanya mentor ya, Anda bisa mengirit waktu seperti itu. Oke. Kemudian apalagi sih yang harus Anda persiapkan ketika Anda terjun di dunia forex? Yaitu masalah permodalan dan juga alat-alatnya ya. Saya akan bicara mengenai alat-alatnya dulu. Jadi memang saat ini trading forex itu udah sangat modern banget ya. Jadi dipermudah. Kita bisa trading hanya lewat Android saja atau HP lah. Ya, HP apapun. Sekarang udah ada aplikasinya untuk kita bisa trading di sana. Jadi sangat mudah banget gitu. Tetapi ada trading tertentu yang tidak bisa kita lakukan hanya dari HP. Misalkan saja kita harus
berlatih untuk memasang robot forex, atau kita harus memasang indikator-indikator tertentu yang harus kita pasang melalui laptop atau PC atau notebook dan lain sebagainya, yang bukan hanya sekedar HP saja. Nah, jika Anda ingin menjadi seorang trader yang expert, Anda harus menyediakan fasilitas itu. Ya, selain juga misalkan kita pengen trading robot, kita harus juga sewa yang namanya VPS. Kita memfasilitasi, kita harus bayar setiap bulan sewa VPS itu. Nah, banyak sekali yang saya temui, mereka ingin menjadi seorang trader, tetapi mereka memilih-milih. Saya hanya mau trading lewat HP saja. Oke, bisa nggak? Ya bisa, ya. Anda tidak sempurna, gitu ya. Anda hanya mempelajari teknik trading tertentu saja yang bisa dilakukan hanya lewat HP. Sedangkan peluang-peluang lain mungkin yang lebih besar bisa kita lakukan, bisa kita dapatkan gitu. Jika kita memiliki fasilitas yang lain, laptop dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini sangat penting sekali. Internet kita juga harus punya. Tapi Bu, pertanyaannya ya, tapi Bu, saya ini pernah lihat iklan kalau kita itu bisa trading hanya lewat HP saja. Iya, memang ada sih yang seperti itu. Saya juga pernah tahu kita trading dengan robot forex, kita nggak harus belajar untuk masang robotnya sendiri. Kita udah terima beres, dipasangin. Ya oke, memang itu ada. Dan di Super Mega Profit pun ada fasilitas seperti itu. Tetapi yang mau saya tekankan di sini adalah ketika Anda ingin menjadi seorang trader sejati, ketika Anda melihat orang lain bisa profit gede, profit konsisten, profit dengan cepat, profitnya spektakuler, ketika Anda menginginkan promo-promo yang ditunjukkan oleh orang itu, Anda harus tahu dulu siapa sih orang itu, tradingnya gayanya seperti apa. Karena profit gede itu nggak semua orang bisa dapat. Karena profit trading manual itu berbeda dengan profit trading robot. Profit teknik A berbeda dengan profit teknik B, seperti itu. Kalau Anda hanya membatasi diri Anda, saya hanya mau menjadi seorang trader dan saya tidak mau memberikan waktu yang banyak untuk saya menjadi expert di dalamnya. Saya hanya menginginkan sebagian dari profit yang ditawarkan oleh dunia pasar forex ini. Saya mau ambil sedikit saja. Misalkan saya mau trading dengan robot forex saja, dan tolong deh dipasangin karena saya nggak punya waktu. Oke, itu boleh, tetapi apa yang Anda udah upayakan, seberapa gede yang Anda upayakan, itulah yang akan Anda dapatkan. Jika Anda hanya mengupayakan sedikit, Anda juga akan mendapatkan sedikit. Jika Anda mengupayakan dengan upaya yang sangat gede, dengan segenap hati, dengan segenap tenaga Anda upayakan agar Anda bisa menjadi seorang trader sejati, maka hasil itu nggak akan mengkhianati dari usaha yang Anda lakukan itu. Seperti itu, ya. Jadi peralatan itu penting banget. Misalkan Anda lengkapi pelan-pelan. Sekarang bolehlah Anda menjadi seorang trader hanya punya HP. Tapi usahakan jika Anda ingin lebih meningkat lagi, lebih maju lagi, ya Anda belilah laptop. Bisa dari notebook dulu ya, notebook yang murah lah. Mungkin bisa beli notebook yang bekas juga nggak ada masalah ya, yang 1,5 juta atau 2 juta itu udah bisa dipakai juga, seperti itu ya. Kemudian Anda juga nyiapin waktu, kemudian Anda juga harus nyiapin yang namanya dana. Nah, menyiapkan dana ini sangat penting banget gitu. Saya mau terjun ke forex, siapkan dulu dananya. Pertama-tama Anda harus siapin dana untuk belajar ya, bayar mentor, atau Anda mungkin beli robot dan lain sebagainya ya. Anda harus siapin biayanya, biaya kursusnya, seperti itu. Itu adalah hal yang sangat penting karena dalam bisnis apapun kita harus belajar dulu. Kita harus ngerti dulu gitu ya. Bu, saya nggak ada waktu. Boleh nggak saya beli robot kemudian pasangin? Oke lah, tapi tetap ya. Tetap di dalam Super Mega Profit ini kita ada yang namanya grup edukasi. Paling enggak Anda bisa baca info-info mengenai dunia forex, info-info mengenai updatean teknik-teknik trading yang ada di Super Mega Profit ya. Info-info apapun tentang dunia yang Anda gelutin ini, paling enggak ada edukasinya. Kalau sama sekali nggak mau dengerin, sama sekali nggak mau belajar, ya hasilnya akan itu-itu aja. Seperti itu.
Kemudian Anda juga harus nyiapin yang namanya dana. Dana ini sangat penting, dana untuk modal. Bu, modalnya berapa? Oh, modalnya bisa dimulai $100. Kan banyak ya trading yang bisa dimulai $100, bahkan juga $10 seperti itu. Nah, di sini yang paling penting ada perbedaan antara dana kecil hasilnya dengan dana besar. Jadi, Anda bisa lihat orang-orang yang trading for a living, ya, hidupnya dari trading forex seperti itu. Dia nggak kerja apa-apa. Saya yakin dan percaya dananya pasti gede. Apalagi kalau kehidupannya dia mewah. Jadi jangan kita punya satu pemikiran yang kebalik-baliknya. Bisa nggak sih uang $100 jadi 100 juta? Pengennya sih kayak gitu. Kalau ada yang kayak gitu tuh hebat loh. Itu pemikiran yang sangat keliru ya. Kalau kita tahu orang-orang hebat dalam trading forex, orang-orang hebat dalam dunia investasi, misalkan George Soros atau Warren Buffett gitu ya, mereka memiliki modal yang sangat besar sekali ya untuk bisa menghidupi dia, untuk bisa membuat dia menjadi orang yang hebat dan kaya. Walaupun awalnya dimulai dari yang kecil dulu tentunya. Mereka bukan orang yang ujuk-ujuk udah jadi kaya gitu ya. Mereka adalah orang yang hebat, orang yang ulet, mereka orang yang mau belajar ya, dan mereka serius menggeluti bisnisnya. Jadi kalau saya pernah lihat, atau mungkin Bapak Ibu juga pernah lihat ya di Facebook itu kali, orang yang mempromosikan ini uang sekian, uang kecil banget bisa jadi gede gitu. Coba deh orang itu suruh ngulangin lagi, belum tentu bisa. Kenapa sih uang kecil kok bisa jadi gede? Ya karena lotnya gede, karena tradingnya ekstrim. Kenapa sih kok bisa berhasil? Ya karena kebetulan aja berhasil. Kenapa? Ya karena dia mau mempertaruhkan uang kecil itu. Karena kalau uang kecil itu hilang, uang kecil itu ludes, dia nggak akan sakit karena uangnya kecil, bener-bener kecil. Kalau memang uang kecil bisa jadi gede, kenapa dia nggak mau mulai dari uang gede aja? Kalau dia mulai dari uang gede kan jadinya tambah gede lagi gitu. Kenapa? Kalau dia bisa bikin uang kecil jadi gede, harusnya dia udah kaya raya gitu. Dia harusnya udah bisa trading dengan uang gede dan dia akan menjadi super duper kaya, double profitnya lagi. Kenapa? Karena dimulai dari uang gede. Pertanyaannya, ngapain sih kok nggak pakai uang gede sekalian? Ngapain pakai uang kecil? Karena dia nggak berani. Kenapa? Karena itu tekniknya tentunya sangat berbahaya sekali. Jadi gini loh Bapak Ibu ya, kalau Anda ingin sukses dalam trading forex, Anda harus sediain dana yang cukup. Tetapi untuk sukses di trading forex itu tidak harus memulai dengan dana yang gede dulu. Ya. Saya memulai bisnis trading forex itu dari ketidakadaan saya, dari ketidakpunyaan saya. Saya hanya punya semangat, saya hanya punya tubuh yang sehat yang Tuhan berikan kepada saya bisa berpikir, saya punya tenaga, saya punya semangat. Itu saja yang saya mulai. Kemudian saya mulai berpikir, gimana sih saya dapatin modal, gimana sih caranya saya belajar, kenapa kok saya masih belum bisa. Selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab dalam diri saya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan harap kita cuma nyediain uang $100, $200, kemudian kita bisa jadi triliuner. Semua itu ada caranya, semua itu ada step-stepnya. Tidak bisa ujuk-ujuk begitu saja. Oke Bapak Ibu, jadi ketika Anda ingin terjun di dunia forex, mungkin saat ini Anda ingin terjun di dunia forex, Anda kepingin karena Anda melihat promosi-promosi yang bagus di dunia forex ya. Oke, langkah pertamanya adalah Anda harus tahu forex itu apa. Kemudian Anda cari mentornya untuk Anda belajar. Kemudian Anda sediakan dananya, Anda sediakan alat-alatnya. Nah, ketika semuanya udah lengkap dan Anda sudah belajar dengan baik dan Anda udah mampu untuk trading, maka lakukanlah. Saya yakin Anda pasti sukses.